Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya dari desa. Ingin dari beberapa orang yaitu ada Abram, ada Alan, ada Adam, ada Diva, ada Ferdian, ada Rizky. Terus kami ingin memaparkan dasar dari perilaku kelompok yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu yang berhubungan satu sama lain yang memiliki tujuan bersama dan adanya organisasi atau struktur di antara mereka. Yang kedua, definisi dan klasifikasi dari kelompok. Kelompok terdiri dari dua orang atau lebih saling berinteraksi dan interdependen yang berhubung untuk mencapai tujuan yang spesifik. Kelompok ada yang bersifat formal maupun informal. Klasifikasi kelompok. Yang pertama, command group. Yang kedua, task group. Yang ketiga, interest group. Dan yang terakhir, friendship group. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Anugrah. Ya, kita masuk ke klasifikasi kelompok. Yang pertama tadi ada common group, yaitu kelompok formal yang terdiri dari individu-individu dalam organisasi dengan garis komando jelas seperti bawahan yang harus melapor ke atasannya. Kelompok komando ini biasanya ditentukan dalam bagian organisasi. Yang kedua, task group, yaitu kelompok formal yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Individu-individu yang bergabung ke dalam kelompok tugas adalah mereka yang dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas diarahkan oleh organisasi. Yang ketiga, interest group, yaitu kelompok yang dibentuk oleh individu-individu tertentu dalam organisasi yang memiliki kepentingan sama. Keempat, terakhir, friendship group, yaitu kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan karakteristik seperti kesamaan hobi, kesamaan pandangan politik, kesamaan kepercayaan, ataupun kesamaan etnis. Terima kasih. Selanjutnya sama Yaitu selanjutnya tahapan pembentukan kelompok. Yang pertama itu forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap forming ini dikarakteristikan oleh banyaknya ketidakpastian. Para anggota kelompok masih tidak terlalu jelas mengenai tujuan dan objektif kelompok. Lalu yang kedua itu storming, yaitu timbulnya konflik menurut Tuckman. Para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Yang ketiga itu norming, yaitu normalisasi atau tahap yang terbentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat tuh performing atau kinerja, di mana semua anggota kelompok dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreativitas, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Yang kelima, ajoring. Tahap ini dihususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah sebuah proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Selanjutnya. Oke, terima kasih Adam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang properti kelompok. Yang pertama itu ada peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan orang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang pertama dari peran adalah persepsi. Persepsi peran, dalam kurung role perception, adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang kedua di sini ada ekspektasi peran. Adalah bagaimana yang lainnya meyakini seorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Yang ketiga di sini ada konflik peran. Adalah suatu situasi yang mana individu diharapkan oleh
ekspektasi peran yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada properti kelompok norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima dalam kelompok dari berlaku di antara para anggota kelompok. Kepatuhan dalam kurung conformity adalah penyelesaian perilaku seorang agar sejalan dengan norma kelompok. Yang ketiga ada status. Status adalah suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Yang keempat, besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada kelompok versus individu, yaitu kekuatan pengambilan keputusan kelompok, yaitu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok yaitu keputusan kelompok menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Tetapi tentu saja pengambilan keputusan kelompok lebih baik daripada individu, karena dapat berinteraksi antar anggota kelompok sehingga dapat ide atau gagasan lebih luas lagi dibandingkan individu. Selanjutnya yang kedua, pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok atau groupthink adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas serangkaian alternatif tindakan. Lalu, pergeseran kelompok atau group shift adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seseorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Lalu pengambilan keputusan kelompok yang ketiga akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, yang ketiga yaitu teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok yang berinteraksi atau interacting groups adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain. Yang kedua, sumbang pendapat atau brainstorming adalah suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif tersebut. Yang terakhir, teknik kelompok nominal atau nominal group teknik adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Terima kasih.